Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Mulyasari dari SMA Negeri Pesanggaran sebagai perwakilan Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Award tahun 2025. Saya sebagai tim kontra dari mosi perdebatan, Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Perlu diketahui bahwa pendidikan klasik bergantung pada kegiatan belajar mengajar terstruktur yang dipimpin guru dengan diskusi atau latihan yang minimal didorong oleh siswa. Mata pelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas, misalnya matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain, dan diajarkan terutama melalui buku teks. Sebaliknya, pendidikan progresif memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin siswa, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Pembelajaran disusun secara tematis di sekitar satu topik, misalnya lingkungan hidup, eksplorasi ruang angkasa, dan lain sebagainya, dan dapat memanfaatkan sumber-sumber seperti artikel berita, buku fiksi, dokumenter, dan makalah akademis dari berbagai bidang, sains, sejarah, dan lain sebagainya. Untuk tujuan perdebatan ini, sekolah menengah mengacu pada sekolah dengan siswa berusia 14 hingga 18 tahun. Saya memiliki beberapa argumen yang dapat mendukung sebagai tim kontra terhadap mosi, yaitu sebagai berikut. Argumen yang pertama, model klasik membatasi kreativitas siswa. Pendidikan klasik cenderung menekankan hafalan, aturan kaku, dan satu cara belajar. Siswa hanya dilatih untuk mengulang, bukan berpikir kritis. Padahal, dunia modern menuntut inovasi, kreativitas, dan kemampuan problem solving. Contohnya, banyak lulusan sekolah yang pandai menghafal rumus matematika tapi bingung ketika harus menerapkannya dalam kehidupan nyata. Bukti dari PISA 2018 menunjukkan bahwa siswa Indonesia yang sistem pendidikannya masih sangat menekankan hafalan, justru kesulitan dalam soal pemecahan masalah. Ini menunjukkan model klasik tidak cukup efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Argumen yang kedua, pendidikan klasik tidak relevan dengan kebutuhan abad 21. Dunia kerja sekarang menuntut keterampilan kolaborasi, komunikasi, adaptasi, dan literasi digital. Model klasik yang kaku tidak mempersiapkan siswa untuk realitas tersebut. Model progresif dengan proyek, diskusi, dan pembelajaran berbasis masalah lebih cocok membekali siswa menghadapi tantangan global. Contohnya, perusahaan modern seperti Google atau Tokopedia mencari pekerja yang bisa bekerja tim dan berpikir kritis, bukan hanya yang bisa menghafal teori. Argumen yang ketiga, model klasik mengabaikan minat dan bakat individu. Dalam pendidikan klasik, semua siswa diperlakukan sama dan diarahkan mengikuti satu kurikulum kaku. Akibatnya, bakat unik siswa, entah seni, olahraga, atau kemampuan praktis sering terabaikan. Model progresif lebih memberi ruang untuk personalisasi pembelajaran sesuai potensi siswa. Contohnya, seorang siswa berbakat seni bisa kehilangan motivasi jika sekolah hanya menekankan mata pelajaran akademis tradisional. Argumen yang keempat, pendidikan klasik bisa melemahkan motivasi intrinsik. Fokus pada ujian, nilai, dan disiplin ketat membuat siswa belajar karena terpaksa, bukan karena ingin tahu. Model progresif mendorong siswa untuk menemukan rasa ingin tahu, sehingga belajar lebih menyenangkan dan bermakna jangka panjang. Contohnya, siswa yang hanya mengejar nilai ujian biasanya cepat lupa materi setelah ujian selesai. Sebaliknya, proyek nyata membuat ilmu lebih melekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.